Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dan konten kali ini saya akan membahas mengenai apa yang sudah lama terjadi di bangsa kita ini, di Nusantara, yang membuat banyak orang khawatir, banyak orang panik, banyak orang takut. Dan ini saya bahas karena sudah banyak sekali yang mend-DM ke Instagram saya, yang inbox juga, ada yang menanyakan, Kak, bagaimana ini corona sekarang masih ada, masih terus banyak, kapan corona berakhir? Teman-teman, insya Allah di konten ini saya akan bahas, saya akan paparkan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami mengenai wabah virus corona. Tapi sebelumnya, saya selalu mengingatkan bahwa teman-teman jangan menelan mentah-mentah apa yang saya katakan. Kaji lagi dan olah kembali, ya, karena di dalam diri manusia tidak ada kebenaran yang mutlak, semuanya relatif. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, jagalah rasamu, kembangkan lingkar pandang, jernihkan dan dewasakan pikiran, serta perdalamlah rasamu. Ini hanyalah sebuah referensi, hanyalah referensi. Teman-teman, apa yang saya katakan ini, yang saya paparkan, ini tentunya adalah hasil olah rasa saya, hasil olah pikir saya. Teman-teman tidak wajib, tidak harus mempercayainya, ya. Dan tujuan saya membuat konten ini tidak ada maksud apapun, tidak maksud lain, hanya sekedar ingin untuk mengingatkan, membagi pengalaman, dan juga share supaya teman-teman ikut merasakan ketenangan, bisa mendapatkan ketenangan di balik musibah, di balik wabah yang masih ada, yang semua manusia masih dibuat khawatir olehnya. Hanya manusia-manusia yang beriman dan bertakwa serta bertauhid yang murni, yang sejati, yang bisa menerima kemudahan, pertolongan, rahmat, serta keselamatan dari Allah dari kesulitan yang ada ini. Teman-teman, sebenarnya saya sudah lama ingin mengatakan ini kepada teman-teman, tapi menunggu waktu yang pas dan saat yang tepat. Dan insya Allah adalah di konten ini saya akan katakan bahwa sebenarnya jika teman-teman menyaksikan konten-konten saya mengenai wabah corona, ya, yang ada 3 atau 4 video, ya, saya juga lupa membuatnya karena kalau saya membuat video tidak direncanakan teman-teman, jadi mengalir begitu saja, ketika ada dapat lalu buat, ada dapat lalu buat. Nah, jika teman-teman menyaksikan, ya, rangkaian apa yang saya katakan, yang saya paparkan di konten-konten saya mengenai wabah virus corona, teman-teman akan bisa mengambil intisari dari wabah corona itu seperti apa. Namun, memang tidak semuanya bisa menerima atau menangkapnya dengan baik. Banyak di antara yang gagal paham. Oleh karenanya, di konten ini saya akan membahasnya, memaparkannya apa saja yang belum saya bahas secara jelas, secara gamblang, yang belum pernah saya bahas di konten-konten sebelumnya soal wabah virus corona. Teman-teman, saya pernah mengatakan bahwa virus corona itu tidak ada. Tidak ada dalam artian adalah kita tahu wabah virus corona dari mana? Dari media, televisi, media cetak, mulut ke mulut. Jika tidak ada media, jika tidak ada kabar dari baik televisi atau media online, maka manusia tidak tahu ada virus corona. Nah, itu di konten yang saya sudah sampaikan sebelumnya, yang cukup menuai banyak kontroversi dan salah paham. Kali ini teman-teman, saya langsung saja ya, bahwa alhamdulillahirrahmanirrahim, insya Allah bagi saya, pemahaman saya, pengetahuan saya, bahwa virus corona itu sudah tidak ada. Virus wabah corona, wabah virusnya sudah tidak ada sebenarnya. Sudah hilang, sudah bersih, penyebarannya, pentaburannya hanya dilakukan beberapa waktu yang lalu dan sudah selesai. Dan beberapa virus yang ditaburkan di beberapa negara, terutama di Indonesia ini,
sudah sirna, sudah tidak ada. Lalu kenapa kan masih ada yang sakit, masih ada yang ODP dan lain sebagainya? Yang tersisa, yang masih ada di wabah virus corona adalah rasa takut manusianya dan juga konspirasi besar di balik wabah virus corona. Di DM Instagram, di komen YouTube, di Twitter, Facebook, banyak yang bertanya kepada saya, apa tanggapan saya tentang wabah virus corona? Apakah benar ini wabah virus murni penyakit atau buatan manusia, atau ada konspirasi atau tidaknya? Sekali lagi, jika teman-teman menyimak konten saya sebelumnya tentang corona yang banyak ya, 3 konten, teman-teman bisa mengambil apa yang saya dapatkan, apa yang saya sampaikan, bahwa ya, wabah virus corona memang ada konspirasinya. Tapi konspirasi wabah virus corona tidak akan terjadi, virusnya tidak akan tersebar jika tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, di konten yang terlebih dahulu saya sampaikan, saya melihat beberapa pasukan yang sudah bersiap menyerang. Inilah wabah virus corona. Pasukan yang tidak terlihat, kasat mata, dan tidak pandang bulu, semua bisa terkena. Dari kalangan bawah, atas, pejabat, ulama, siapapun. Selain ini membuktikan kekuasaan Allah, memang virus corona ini ada yang menyebarkannya. Kita cari secara logikanya. Virus corona menyebar begitu cepat. Berawal dari Wuhan, dari Cina, lalu menyebar ke seluruh negara dengan begitu cepat, dengan waktu hitungan tidak kurun dari satu bulan. Lebih cepat. Ini memang ada penyebarannya, dan disebarkannya melalui angkasa. Allahu a'lam bishawab. Saat ini sudah lama berlalu, virusnya sudah tidak ada, namun efeknya masih ada. Itu yang masih kita harus tangani, harus antisipasi. Ya. Sebelum saya sampaikan apa efek masih ada yang tertinggal, saya sedikit menyampaikan ulang. Ada dulu seorang syekh, ya, diceritakan seorang syekh yang didatangi oleh wabah virus. Syekh ini tawadu, syekh ini mulia di mata Allah, istimewa, waliullah. Ada virus datang kepadanya. Sebelum datang menyebar di daerahnya, syekh ini bertanya kepada virusnya, "Hai virus, apa yang akan kau perbuat di sini? Kenapa kau datang ke sini?" Virusnya menjawab bahwa aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memberikan ujian, cobaan, penyakit di daerah sini. Lalu syekh itu menjawab bahwa syekh itu menjawab dan bilang, "Jika benar kau adalah diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhanmu, aku mau bertanya. Tuhanmu menugaskan kau menularkan penyakit dan mengakibatkan kematian kepada berapa jiwa?" Virus itu menjawab, dia hanya ditugaskan untuk merenggut 15.000 jiwa. Dalam riwayat lain, berbeda jumlahnya berapa. Lalu ketika itu syekhnya mengizinkan, silahkan, jika itu memang izin dari Allah, maka silahkan menyebar, silahkan renggut siapapun yang dikehendaki untuk direnggut. Setelah waktu berselang, hari berhari berganti, waktu berlalu, timbul korban jiwa yang sangat banyak, teman-teman. Berjuta-juta orang meninggal, lebih daripada apa yang ditanyakan, dijawab si virus tadi kepada si syekh tersebut. Lalu setelah tugas virus itu selesai, virus itu menghadap kembali kepada syekh, dan syekh menanyakan, "Kenapa kau tidak menepati janji? Bukankah kau akan menjangkiti merenggut jiwa hanya 15.000? Ini sudah lebih dari 15.000, sudah hampir mau jutaan di seluruh dunia. Apa yang kau perbuat?" Lalu virus itu menjawab bahwa, "Hai syekh, tugasku hanya merenggut 15.000 jiwa, betul, dan aku hanya melaksanakan tugasku sesuai apa yang diperintahkan padaku. Lantas, kenapa timbul korban jiwa yang lebih banyak? Tidak hanya 15.000. Virus itu menjawab, "Hai syekh, ketakutan manusia terhadapku, ketakutan manusia terhadap kematian, itu lebih mematikan mereka daripada virus, daripada aku sendiri. Banyak di antaranya mereka meninggal, mati, sakit karena rasa takutnya sendiri, rasa khawatirnya sendiri, rasa paniknya sendiri, rasa tidak percaya diri, tidak percaya dengan Tuhan Allah, dan tidak menjaga kesehatannya sendiri, tidak menjaga dirinya."
Dari kisah ini teman-teman kita bisa ambil sikap, kita ambil hikmah dan pelajaran. Dan ini juga saya korelasikan, saya sambungkan dengan apa yang saya ketahui, yang saya pahami, bahwa memang saat ini virus corona sudah tidak ada. Yang ada yang tersisa adalah tinggal rasa takut di dalam diri manusianya. Virus yang disebarkannya sudah tidak ada. Yang ada hanya yang tersisa pada diri manusia yang sudah terjangkiti, yang tidak bisa keluar dari rasa takut, menimbulkan kepanikan, yang tidak bisa mengembangkan pikiran positif, prasangka positif, yang mengabaikan menjaga kesehatan. Itu yang masih ada. Rasa takut inilah yang menjadi konspirasi besar. Karena rasa takut sejak dahulu kala sering dijadikan senjata utama untuk merusak sebuah bangsa, merusak sebuah negeri, baik secara sosial, ekonomi, adat budaya, juga agama, maupun secara kepribadian. Rasa takut hadir ke dalam diri manusia yang lemah, menimbulkan kepanikan, kekhawatiran, dan panik. Rasa khawatir itu menimbulkan penyakit-penyakit lain, mengundang penyakit-penyakit lain yang seharusnya dia tidak ada. Melihat kondisi sekarang, kita saksikan bahwa realitanya kita sekarang lagi PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Ini dilakukan karena penyebaran virus masih meningkat, konon seperti itu. Bagaimana menyaksikan ini? Itulah rasa takut manusia, rasa kekhawatiran manusia. Dan bagaimana cara kita menghadapinya? Jika saya pribadi boleh menyarankan, dan kenapa kali dia tidak menyampaikan langsung ke pemerintah? Teman-teman, saya ini apa? Saya hanya manusia biasa yang hanya memiliki media ini. Jadi apapun yang saya lakukan, ini hanya untuk siapapun yang mau mendengarkan. Melalui konten saya, melalui channel saya menyampaikan apa yang saya ketahui. Karena para pemerintah pun memiliki penasehat, memiliki pertimbangan, memiliki para ahli sendiri untuk memutuskan. Oleh karena itu teman-teman, jika daerah-daerah tertentu masih terjangkiti virus, artinya zona merah, red zone, maka ikutilah pemerintah. Umaro. Ikuti pemerintah, ikuti Umaro. Karena itu yang terbaik. Namun, data PSBB ini, data red zone, data red merah ini seharusnya di-share ke masyarakat luas, di televisi, di media cetak, ataupun media online, agar manusia tahu, punya solusi dari apa yang dihadapi. Tidak semua zona merah, ada zona aman, ada zona hijau. Ketika zona merah, wajib dilakukan PSBB. Tapi ketika zona aman, zona hijau, maka tidak perlu melakukan PSBB. Ibadah tetap dilakukan di masjid, karena ibadah utama itu yang mendukung supaya nur ilahi tetap ada. Hanya tetap, walaupun zona hijau, jangan mengabaikan kesehatan. Tetap ikuti anjuran para ahli kesehatan. Pakai masker. Dari rumah, pulang. Dari luar, pulang ke rumah. Cuci tangan dengan sabun, dengan baik. Ya. Jadi tetap kita jangan mengabaikan saran dan anjuran dari pemerintah, dari ahli kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan. Kemana-mana harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Karena itu adalah bentuk ikhtiar, bentuk jaga-jaga. Karena kita tidak tahu di siapa virusnya masih ada, walaupun secara penyebarannya sudah tidak ada. Yang ada hanya tinggal tersisa di beberapa orang, beberapa manusia yang terjangkit. Ya, dan itu pun seperti yang kita lihat, saksikan bersama, sudah banyak mulai yang positif sudah sembuh dan lain sebagainya. Yang perlu kita hindarkan, yang perlu kita keluarkan, yang perlu kita atasi dan perlu kita yakini adalah kita harus bisa, kita harus mampu untuk menghilangkan rasa takut. Karena rasa takut adalah pengundang penyakit-penyakit lain ataupun bahkan virus corona itu sendiri. Rasa takut menyebabkan kita hilang akal, rasa takut menyebabkan kita jadi mati rasa, hilang kemanusiaannya, dan maunya pasti hanya untuk keuntungan pribadi. Bahayanya rasa takut sangat luas. Itulah kenapa di setiap konten saya selalu menyarankan agar jangan takut. Ya, karena ketika manusia sudah takut, manusia itu akan mudah dikendalikan oleh siapapun, oleh apapun. Manusia yang dikuasai rasa takut akan gampang
masuk ke dalam konspirasi dan menjadi bagian dari konspirasi tersebut tanpa dia sadari dia telah menjadi bagian dari konspirasi. Allahu a'lam bishawab. Di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak untuk memperbaiki diri. Yang bisa berjamaah di masjid, lakukan berjamaah di masjid. Yang masih bisa atau belum bisa di masjid, maka mari kita beribadah di rumah saja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kita akan cepat dan keluar dari kondisi yang saat ini ada, insya Allah. Semoga ini bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf teman-teman ya. Ingat, kaji dan olah kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Sampai ketemu lagi dengan saya Reza Rahasia di konten saya yang lainnya. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Hati-hatilah, jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.